Selamat pagi, saudara yang sekalian yang dikasihi Tuhan. Senang sekali pagi ini kita bisa lagi sama-sama berkumpul, bersekutu, mengawali hari yang baru dengan hal kerajaan surga. Dan biar ini menjadi seperti ragi yang mengkamirkan seluruh adonan kehidupan kita. Haleluya. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur Tuhan kalau lagi pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami mengucap syukur buat semalam, buat istirahat yang Tuhan sudah berikan buat kami. Dan kami percaya Tuhan pagi ini kami bangun lagi dengan kekuatan yang baru dari surga. Kami terima lagi Tuhan sukacitamu Tuhan, biar hadiratmu memenuhi, melingkupi setiap hati kami, setiap hidup kami, pikiran kami Tuhan. Dimanapun kami berada pagi ini Tuhan, kami berdoa biar hadiratmu mencengkeram setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berbicaralah Tuhan, beracaralah melalui doa pagi ini. Kami siap untuk mendengar, kami siap untuk taat, kami siap untuk dibentuk. Terima kasih Tuhan, dan pagi ini juga kami siap untuk membuka mulut kami, untuk memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Tuhanku Rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, amin. Bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Tuhan kami rindu, Tuhanku rindu, amin. Masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Terima kasih Tuhan. ku nanti Engkau, Allah
dalam kemuliaan yang kudus. Terima kasih Tuhan. Ku sembah Engkau, Sembah Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. kami nantikan. Ku nanti Engkau Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Haleluya. Ku sembah Engkau Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Oh, ku nanti Engkau Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Haleluya. Ku sembah Engkau Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Amin. Dalam kemuliaan yang kudus. Haleluya. Dalam kemuliaan yang kudus. Oh, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Kami bersyukur penyertaan-Mu sempurna. Haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya. Ramaya, 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 ramase. Haleluya, haleluya. Ramaya, 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 ramase. Haleluya. Kami mengucap syukur. Kami mau terus mengandalkan Engkau ya Tuhan. Kami nantikan Engkau, Kau pembela kami, Kau yang jagai hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau Allah pembela kami. Haleluya, 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 haleluya. Shikaramaya, ramaya, 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 ramase. Haleluya, haleluya.
Terpujilah Tuhan, kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu tiap dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Terima kasih Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. haleluya. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, Kau Allah yang kudus. penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, Menikmati kasih anugerah-Mu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Terima kasih bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu
nikmati kasih anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur. Haleluya, 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 haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Shikaramaya ramaya 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 ramasi. Shikaramaya ramaya 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 ramasi. Terima kasih, terima kasih, kami bersyukur, kami tinggikan nama-Mu, kami tinggikan nama-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, kami muliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami sungguh bersyukur, Kau yang pelihara hidup kami. Haleluya, haleluya. Kau yang jagai hidup kami ya Tuhan. Bawa kami masuk dalam rencana-Mu Tuhan. Bawa kami masuk dalam tempat kudus-Mu lebih lagi. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami mengucap syukur Tuhan buat hadirat-Mu, buat kesempatan lagi ya Tuhan, kalau kami bisa Ya, Yesus. memulai hari kami bersama dengan Engkau ya Tuhan. Sungguh Tuhan, hadirat-Mu yang membawa kekuatan ya Tuhan dalam hidup kami. Hadirat-Mu Ya, yang Yesus. kami rindukan ya Tuhan sepanjang hidup kami ya Tuhan. Saat kami berada dalam hadirat-Mu menyembah Engkau ya Tuhan, ada kuasa-Mu yang mengalir dari dalam hati kami ya Tuhan, yang membuat kami menjadi semakin baru ya Tuhan dalam Engkau ya Tuhan. Amin, Terima Tuhan kasih Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan, tolong ya Tuhan, kami perlu Engkau, biar Engkau yang terus berjalan bersama dengan kami ya Tuhan, Ya, Yesus. menyertai sepanjang kehidupan kami dalam setiap musim apapun yang kami hadapi ya Tuhan. Ya, Kami Tuhan. percaya Engkau akan terus beserta dengan kami ya Tuhan, dan kami akan kuat bersama dengan Engkau ya Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini Tuhan kami membuka hati kami, mari Engkau yang berbicara lebih lagi melalui hamba-Mu. Ya, Yesus. Nyatakan Tuhan kebenaran firman-Mu buat kami semua, biar setiap benih-benih firman taburkan ini boleh berbicara dalam hidup kami masing-masing. Tuhan tolong ya Tuhan, celikkan Ya, mata hati Yesus. kami supaya kami Amin, boleh Tuhan. semakin mengerti ya Tuhan apa yang menjadi isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau sambut firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Mari saudara kita lagi sama-sama merenungkan firman. Kita lihat lagi saudara dari tema kita di surat Yudas ini tentang kuasa pemeliharaan Allah saudara ya. Dan kita sudah melihat bagaimana ada begitu banyak tantangan. Jangan mengikuti jalannya Kain, jangan mengikuti kesesatan atau keserakahan Bileam, jangan mengikuti kedurhakaannya Korah saudara ya. Dan kemudian ayat itu dilanjutkan dengan sesuatu yang luar biasa. Dan pagi ini kita mau lihat satu judul, yaitu setiap noda yang membandel itu akan dibereskan di akhir zaman. Memang ini menjadi tantangan umat Tuhan di akhir zaman, tetapi jangan khawatir saudara. Setiap noda yang membandel itu akan dibereskan oleh Tuhan saudara ya. Mari kita sama-sama baca lebih dulu dalam Yudas pasal 1 ayat 11 sampai ayat yang ke-12 lebih dulu saudara ya. 1, 2, 3. Celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain, dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam, dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah.
Mereka inilah noda dalam perjamuan kasih-Mu, di mana mereka tidak malu-malu melahap dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Mereka bagaikan awan yang tak berair, yang berlalu ditiup angin. Mereka bagaikan pohon-pohon yang dalam musim gugur tidak menghasilkan buah. Pohon-pohon yang terbantun dengan akar-akarnya dan yang mati sama sekali. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat ayat-ayat ini, saudara ya, tampak begitu banyak sekali tantangan yang akan dihadapi umat Tuhan di akhir zaman itu. Tetapi jangan khawatir, saudara. Di ayat 12 dikatakan, memang seakan-akan mereka ini seperti noda, saudara ya, dalam perjamuan kasih-Mu. Sebab apa? Sebab ini semua ada di tengah-tengah umat Tuhan, ada di tengah-tengah gereja Tuhan. Tetapi saudara, pada waktunya nanti itu semua akan disingkirkan. Bahkan di sini ada satu kata-kata yang unik, saudara ya. Dikatakan yang mati sama sekali. Dalam terjemahan lain lebih jelas, dalam terjemahan lama dikatakan mereka yang 2 kali mati. Atau dalam terjemahan bahasa Inggris juga sama, mati 2 kali, saudara ya. Artinya mereka ini akan masuk dalam kematian yang kedua. Dan kalau kita ingat dalam kitab Wahyu 20 ayat 14, tidak kita baca, saudara. Di sana dikatakan kematian yang kedua itu adalah kematian kekal dalam lautan api. Mengerikan sekali, saudara ya. Orang percaya di dalam Kristus Yesus, dia mati kemudian akan dibangkitkan. Tetapi orang-orang yang jahat ini, saudara, mereka mati, kemudian mereka juga akan bangkit untuk dihakimi, lalu dimasukkan ke dalam lautan api kekal, yang mana itu disebutkan sebagai kematian yang kedua atau mati 2 kali, saudara ya. Dan kemudian ayat 13 dikatakan begini, mereka bagaikan ombak laut yang ganas, yang membuihkan keaiban mereka sendiri. Mereka bagaikan bintang-bintang yang baginya telah tersedia tempat di dunia kekelaman untuk selama-lamanya. Ini dikatakan bintang yang beredar dalam terjemahan lama. Atau terjemahan yang lainnya mengatakan ini bintang-bintang yang menyesatkan. Kita harus sangat waspada, saudara ya. Karena orang-orang yang mengikuti jalannya Kain, mengikuti kedurhakaannya Korah, mengikuti keserakahan, kesesatannya Bileam, ini seperti bintang-bintang. Mereka tampak hebat, mungkin dalam gereja, dalam kehidupan bersosial. Mereka seakan-akan seperti bintang, seperti pemimpin-pemimpin, tetapi itu menyesatkan. Dan pada akhirnya semua ini akan dilenyapkan oleh Tuhan. Haleluya. Nah saudara, pagi ini kita mau sama-sama melihat bahwa Tuhan tadi berkata, itu seperti noda dalam perjamuan kasih-Mu. Artinya apa, saudara? Di akhir zaman ini kita harus waspada, karena dosa itu seakan-akan ada di tengah-tengah jemaat Tuhan. Dosa itu seakan-akan ada di tengah-tengah gereja Tuhan. Mereka menjadi noda dalam perjamuan kasih-Mu. Kalau kita ingat, saudara, perjamuan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus, di tengah-tengahnya juga ada noda, saudara. Siapakah itu? Yudas, saudara ya. Dalam Yohanes 13 dikatakan begini, murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, Tuhan, siapakah itu? Bayangkan, malam itu Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya, mereka sedang mengerjakan perjamuan kasih, saudara ya. Perjamuan yang begitu indah, tetapi ada noda di tengah-tengah mereka. Siapakah itu? Yudas. Jawab Yesus, dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti, sesudah aku mencelupkannya. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Ketika terjadi perjamuan, terjadi pemurnian, saudara ya. Dua puncak itu nyata sekali. Dan itu dipisahkan dalam hadirat kekudusan perjamuan di akhir zaman. Kapan Yudas itu akhirnya tidak tahan, saudara ya. Dan akhirnya keluar dari persekutuan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya di malam perjamuan terakhir. Dan firman Tuhan berkata, di akhir zaman, perjamuan itu akan menjadi begitu intensif, saudara ya. Perjamuan itu setiap hari, bahkan lebih lagi. Seperti apa yang terjadi di gereja mula-mula, bahkan demikian juga akan terjadi lebih lagi di akhir zaman, dalam hujan akhir. Dan ternyata dalam perjamuan kasih itu, saudara, maka segala noda itu akan tampak, saudara ya. Segala noda itu akan muncul dan terpisahkan karena tidak tahan
Tuhan dengan hadirat kekudusan perjamuan di akhir zaman itu. Dalam 1 Korintus 11, Rasul Paulus begitu serius dengan perjamuan kasih itu, saudara ya. Dikatakan begini, sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Di manakah saudara pengujian itu? Perhatikan ayat berikutnya. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Jelas saudara, dalam perjamuan Tuhan itu justru terjadi pemurnian. Jemaat mula-mula itu dimurnikan juga dalam perjamuan. Karena dalam mereka saat mereka sama-sama mengadakan perjamuan, itulah mereka saling mempraktekkan kasih, saling menanti satu sama lain. Dan di situ tampak jelas orang-orang yang hanya pura-pura bergabung dengan jemaat mula-mula. Tampak saudara, mereka yang egois. Dikatakan dalam ayat 21. Sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Paulus menegur dengan begitu keras, saudara ya. Karena apa? Ada noda-noda dalam perjamuan kasih jemaat mula-mula di Korintus saat itu. Orang-orang yang hanya berpura-pura untuk menggabungkan diri. Orang-orang yang sebetulnya serakah. Orang-orang yang sebetulnya egois. Segala noda-noda itu ditegur dengan keras oleh Rasul Paulus. Di mana saudara? Dalam perjamuan kasih. Inilah yang menjadi tantangan bagi gereja Tuhan di akhir zaman, saudara ya. Tetapi jangan takut, kita semua tetap harus waspada. Karena di akhir zaman ini, saudara, akan muncul banyak antikristus. 1 Yohanes 2 ayat 18 berkata begini, anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Inilah noda dalam perjamuan kasih yang disebutkan tadi, saudara ya. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Saudara, inilah yang akan dikerjakan Tuhan. Noda-noda yang membandel itu akan tampak, saudara ya. Dan itu semua akan dibereskan oleh Tuhan. Kapan Tuhan akan membereskan itu semua? Nanti pada waktunya akan tampak. Kalau kita ingat, saudara, ketika Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang gandum dan lalang, Tuhan menaburkan biji gandum. Tidak kita baca, saudara, ayat-ayat itu, tetapi kemudian ayat Alkitab berkata, sang musuh juga menaburkan benih lalang, sehingga ada lalang di antara gandum. Dan kemudian murid-murid berkata, Tuhan, apakah engkau mau kami mencabut lalang itu? Apa jawab Tuhan Yesus? Jangan dicabut. Biarkan. Loh Tuhan, ini kan menjadi noda. Noda di antara apa yang Tuhan sudah taburkan. Noda di antara jemaat Tuhan. Biarkan mereka tumbuh bersama-sama. Mungkin kalau saat-saat ini kita melihat noda, saudara ya, dalam perjamuan kasih. Noda di antara tubuh Kristus. Mungkin seakan-akan kita seperti murid-murid berkata, Tuhan cabut, jangan, biarkan dulu. Mengapa? Karena kalau masih ada kesempatan, lalang-lalang itu bertobat, mereka bisa jadi gandum. Tetapi kalau tidak mau bertobat sampai pada akhirnya, maka noda-noda yang membandel, lalang-lalang yang bandel itu akan dibereskan oleh Tuhan. Kapan dibereskan, saudara? Di hari pengangkatan itu, saudara ya. Dikatakan dalam Lukas 17, aku berkata kepadamu, pada malam itu ada 2 orang di atas satu tempat tidur. Yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ayat-ayat ini menunjukkan apa, saudara? Bahwa yang bandel-bandel, saudara, yang tidak mau berjaga-jaga, yang terus mengeraskan hati sampai pada akhirnya akan ditinggal, saudara ya. Ada 2 orang perempuan bersama-sama menghilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kata mereka kepada Yesus, di mana Tuhan? Katanya kepada mereka, di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar.
Ayat ini memang agak sulit, saudara ya. Tetapi dalam terjemahan lain dikatakan bukan mayat, tetapi tubuh. Di mana ada tubuh, di situ berkerumun burung-burung elang, saudara ya. Ayat ini memang agak unik, tetapi sebetulnya ayat ini bercerita tentang perjamuan tubuh Kristus. Karena saat Tuhan mengadakan perjamuan, Tuhan berkata apa? Inilah tubuhku, inilah darahku. Makanlah tubuhku, makanlah darahku. Sebab itu penerjemah Alkitab mengambil ini seperti makan tubuh, makan darah, dikaitkan dengan elang. Oh, ini mungkin tentang mayat dan burung bangkai atau burung nasar. Tetapi sebetulnya Tuhan Yesus sedang berkata, di mana ada tubuh, di situ berkerumun burung-burung elang. Saudara, di mana ada perjamuan, disitulah umat Tuhan yang siap untuk terbang tinggi akan berkumpul, dan kemudian kita semua yang berjaga-jaga, kita akan diangkat oleh Tuhan. Yang bandel, yang tidak mau berjaga-jaga, yang terus mengeraskan hati, akan dibereskan oleh Tuhan, akan ditinggalkan dan masuk dalam zaman antikris yang begitu mengerikan itu. Dan semuanya nanti akan dihukumkan, selesai, tuntas semuanya. Sungguh indah, saudara ya. Kalau mungkin hari-hari ini kita melihat banyak tantangan yang dialami oleh gereja Tuhan, yang dialami oleh umat Tuhan, karena ada begitu banyak kejahatan yang bercokolan, yang bertumbuh di mana-mana, saudara. Jangan takut, jangan khawatir. Karena nanti pada waktunya, di akhir zaman dikatakan apa? Semuanya akan terbantun seperti pohon yang terbantun dengan akar-akarnya. Akan dibereskan oleh Tuhan dengan caranya yang ajaib. Luar biasa. Surat Yudas ini bercerita tentang kuasa pemeliharaan Allah. Sekalipun ada banyak tantangan, Tuhan akan membersihkan umatnya. Tuhan sanggup menjagai gerejanya, mempelainya, tetap bersih, tetap kudus, tidak bercela, tidak bernoda. Haleluya. Sebagai ayat penutup, saudara, mari kita sama-sama baca dalam Efesus pasal 5 ayat 25 sampai 27. Segala noda akan dibereskan, tetapi justru mempelai tubuh Kristus, mempelai Kristus, saudara, yaitu gerejanya, akan terus terjagai, tidak bernoda. Saudara ya, mari kita sama-sama baca ayat-ayat ini, yang mana adalah gambaran dari gereja Tuhan, dan kita aminkan, lalu kita sama-sama berdoa. 1, 2, 3. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur Tuhan, Engkau yang akan menjagai kami, Engkau yang akan menjagai gerejamu, kami semua anak-anak-Mu Tuhan. Kami semua siap Tuhan menjadi mempelai Kristus yang cemerlang, tanpa noda, tanpa kerut, tanpa kotoran. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan, penjagaan-Mu sempurna, segala noda-noda yang membandel dalam perjamuan kasih akan Engkau bereskan semuanya. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang membela kami, Engkau Allah yang menjagai kami seperti biji mata-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan, kami tidak perlu takut sekalipun kami dikelilingi lalang-lalang yang begitu banyak di akhir zaman ini. Karena kami percaya Tuhan, kami akan hidup tenang, aman dalam penjagaan-Mu yang sempurna dan luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Tuhan, gereja-Mu akan tampil gilang gemilang di akhir zaman ini. Kami mengucap syukur dan kami mau terus setia menanti-nantikan Engkau. Kami mau terus berjaga-jaga. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, meteraikanlah kebenaran firman-Mu ini semua Tuhan dalam setiap hati kami. Mari Roh Kudus, Engkau yang terus bekerja, Engkau yang terus mengajari, mengingatkan kami, biar kami terus ada dalam rencana-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Dan pagi ini Tuhan, kami lagi mau sama-sama menyatukan hati kami untuk bersyafaat. Tuhan, tolong kami. Biar kami menjadi pendoa-pendoa syafaat seperti yang Engkau mau.
Terima kasih Tuhan, pagi ini kami lagi mau sama-sama berdoa buat saudara-saudara kami yang sedang sakit. Mari saudara, kalau ada yang sedang sakit, tumpangkan tanganmu pada bagian tubuhmu yang sakit. Kita doa sama-sama. Haleluya. Juga kalau saudara tahu ada yang sedang sakit, doakan mereka, sebutkan mereka dalam doamu. Kita doakan dengan penuh iman, dengan penuh kesungguhan, dengan belas kasihan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau sama-sama berdoa pagi ini. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Kami percaya bilur-bilur-Mu sudah menyembuhkan sakit penyakit kami. Sebab itu pagi ini Tuhan, dengan iman kami mau sama-sama berdoa, berseru di dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima kesembuhan ini dengan iman. Kami sembuh, kami sehat, kami kuat. Terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa biar dengan kesembuhan, kesehatan yang kami terima ini, kami mau terus pakai hidup ini untuk melakukan kehendak-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga mau berdoa pagi ini, teringat buat saudara-saudara kami yang sedang dalam pergumulan. Tuhan, kami berdoa buat mereka yang sedang bergumul, merindukan untuk memiliki anak. Kami teringat juga buat mereka yang sedang mencarikan sekolah, tempat kuliah buat anak-anaknya, buat mereka yang sedang membutuhkan visa, yang sedang mengurus surat-surat penting yang dibutuhkan. Kami juga berdoa Tuhan buat mereka yang sedang mencari pekerjaan, membutuhkan pekerjaan, mereka yang sedang bergumul dalam keuangannya, dalam bisnis usaha yang dikerjakannya, dan apapun yang sedang menjadi musim kehidupan umat-Mu, yang sedang menjadi pergumulan umat-Mu. Pagi ini Tuhan, kami mau sama-sama bersatu hati, kami mau berseru di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, pertolongan-Mu indah tepat pada waktu-Mu. Kami siap lihat kemenangan yang Tuhan berikan di dalam nama Tuhan Yesus. Kuatkan kami semua dalam pengharapan. Kami mau terus menanti-nantikan Engkau. Kami tidak mau mengandalkan manusia. Kami tidak mau mengandalkan kekuatan kami sendiri. Kami mau terus berharap pada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur. Dan juga pagi ini kami teringat Tuhan, kami berdoa buat setiap keluarga, rumah tangga, setiap pernikahan anak-anak-Mu. Kami mau memberkati setiap hubungan di antara suami istri, orang tua anak, adik kakak, mertua menantu, hubungan ipar, hubungan besan, setiap tali kekeluargaan yang boleh kami miliki. Kami mau sama-sama berdoa pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, biar kasih yang dari surga melimpah-limpah, pengampunan melimpah, kata-kata yang penuh kasih, penuh hikmat, penuh anugerah melimpah. Dan biar itu mulai dari kami lebih dulu. Pakai kami semua Tuhan untuk jadi pemersatu, untuk jadi pembawa damai di tengah keluarga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Dan kami juga berdoa buat gereja-Mu, setiap gereja lokal di mana Tuhan sudah menempatkan kami. Kami bersyukur, kami mau terus tertanam dengan betul. Kami mau terus setia beribadah, setia melayani Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati gereja-Mu, berkati pemimpin-pemimpin di gereja, gembala sidang, hamba-hamba-Mu yang melayani, kami semua jemaat-Mu, jagai Tuhan, di tengah tantangan akhir zaman ini, biar kami semua terus hidup kudus, biar kami semua terus berjalan dalam kesucian. Tolong Tuhan, biar gereja-gereja-Mu tampil gilang gemilang. Kami juga berdoa Tuhan, menyerahkan setiap rangkaian ibadah hari ini Tuhan, sebentar sore, juga besok minggu, ibadah umum, ibadah sekolah minggu, sebentar sore, ibadah kaum muda, latihan musik, doa malam. Kami mau serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Mari Tuhan, Tuhan yang tolong. Setiap hamba-hamba-Mu yang bertugas, Tuhan yang urapi, Tuhan yang pimpin, Tuhan yang berkati. Sembunyikan kami semua di balik salib-Mu Tuhan, biar Engkau saja yang makin bertambah-tambah, kami makin berkurang-kurang. Nama-Mu ditinggikan dan Engkau akan menarik banyak orang datang kepadamu. Terima kasih Tuhan, pakai kami semua untuk boleh menyambut setiap jiwa-jiwa yang akan Tuhan kirimkan. Juga pakai kami Tuhan untuk boleh menjangkau setiap jiwa-jiwa yang Tuhan sudah tempatkan di sekeliling kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Datanglah lekas-lekas ya Tuhan, kami rindukan kedatangan-Mu, Maranatha. Terima kasih Tuhan buat semuanya.
kami mengucap syukur. Kami serahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Setiap tugas-tugas kami, kegiatan kami di akhir pekan ini, setiap apa yang akan kami kerjakan, pimpin kami semua. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami siap untuk diutus menjadi garam yang asin, pelita yang terus bersinar menyala, menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Dan pada akhirnya kami berdoa, biarlah berkat dan kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus tercurah melimpah dalam setiap hidup kami semua. Hari demi hari, langkah demi langkah, kami terus berjalan di dalam pimpinan Roh Kudus sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kami di awan-awan. Terima kasih Tuhan, kami terima semua berkat-Mu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat berakhir pekan saudara dalam pimpinan dan anugerah Tuhan. Sampai bertemu dalam kegiatan ibadah yang ada sebentar sore juga besok. Dan doa pagi kembali dilanjutkan hari Senin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Segala pujian,